Ibu dan Bapak, selamat malam. Selamat datang di Silent Night edisi di hari pertama di bulan September 2023, di mana kita akan memasuki subtema yang baru. Selamat datang di Silent Night, tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai. Ibu dan Bapak, baik yang berada di YouTube live streaming maupun yang ada di Zoom, mari kita sama-sama melanjutkan refleksi-refleksi kita khususnya di 3 bulan ini tentang gratitude, dan kita memasuki subtema yang baru yaitu 3 fungsi moral dari rasa syukur. Baik, kita akan melihat perjalanan kita sejauh ini di tahun 2023. Kita sudah memasuki bulan September. Kita sudah memasuki subtema 3 fungsi moral dari rasa syukur sebagai bagian dari tema besar gratitude. Dan gratitude sendiri adalah satu dari 3 jalan untuk meningkatkan belas kasih. Nah, kita di tanggal 1, nanti kita akan minggu depan juga akan melanjutkan dengan subtema 3 fungsi moral rasa syukur. Nah, Ibu dan Bapak, diambil dari sebuah jurnal yang sangat bagus, Psychological Bulletin, yang berjudul Is Gratitude a Moral Effect. Ini dikatakan ada 3 fungsi moral dari rasa syukur. Jadi rasa syukur itu punya 3 fungsi moral gitu ya, yang bisa dibawa oleh rasa syukur, yaitu menjadi barometer moral, motif moral, dan penguat moral. Kita akan bahas barometer moral, motif moral, dan penguat moral di 3 minggu berikutnya di bulan September ini, satu persatu, agar kita lebih mendalam refleksinya. Tapi izinkan di pertemuan pertama yang membahas 3 fungsi moral ini, saya menjelaskan apa yang dimaksud gratitude sebagai 3 fungsi moral dari rasa syukur. Yang pertama, sebagai barometer moral. Respon syukur muncul dari persepsi bahwa seseorang menerima manfaat atau kebaikan dari tindakan moral orang lain. Ya, jadi di sini sebagai barometer moral, respon syukur itu muncul ketika kita mempersepsikan bahwa kita atau seseorang menerima manfaat atau kebaikan dari tindakan moral orang lain. Jadi memang barometer moral itu namanya aja barometer, dijadikan ukuran tentang moral atau tidak moral, bermoral atau tidak bermoral. Respon syukur itu menjadi barometer moral. Ya, jadi ketika kita ada rasa syukur gitu ya, ketika kita memberikan respon syukur, itu muncul dari persepsi bahwa kita telah mendapatkan kebaikan moral, tindakan bermoral dari orang lain. Itu barometer moral. Bagaimana kita mengukur moral tidak moral gitu ya. Lalu rasa syukur sebagai motif moral, memotivasi orang untuk bersyukur, yang bersyukur untuk berperilaku prososial terhadap pemberi kebaikan dan atau orang lain. Jadi rasa syukur itu membuat kita lebih mungkin untuk berperilaku baik terhadap orang yang membaiki kita ataupun kepada orang lain yang bukan yang membaiki kita. Artinya rasa syukur sebagai motif moral itu membuat kita pengen melakukan kebaikan juga, pengen bermurah hati juga, melakukan tindakan-tindakan prososial. Jadi sebuah motif untuk melakukan tindakan-tindakan bermoral. Yang ketiga, fungsi moral dari rasa syukur adalah menjadi penguat moral, menjadi reinforcement gitu ya. Dimana ketika rasa syukur diungkapkan, misalnya Mona mendapatkan kebaikan, lalu saya ungkapkan terima kasih banget ya gitu. Aku tahu bahwa kamu tuh lagi repot, tapi kamu betul-betul bersedia untuk nolong aku. Thank you banget ya, aku betul-betul menghargainya. Nah, ketika saya mengungkapkan rasa syukur saya, terima kasih saya untuk kebaikan dia, nah bagi yang memberi kebaikan itu menjadi penguat.
bahwa next time aku akan melakukan lagi kebaikan-kebaikan gitu. Karena ternyata berdampak baik untuk orang yang menerimanya. Dan jadi itu menjadi penguat moral. Tindakan tersebut akan cenderung diulangi lagi. Akan cenderung diulangi lagi tindakan-tindakan baik tersebut, tindakan moral tersebut, karena diperkuat oleh ungkapan syukur yang kita berikan akibat kebaikan orang lain. Begitu ya. Jadi memang akhirnya memperkuat ya, menjadi faktor yang memperkuat bagi para dermawan atau orang yang melakukan kebaikan untuk melakukan tindakan moral di masa depan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan Silent Night Insight. Mari kita menonton sebuah video pendek berdurasi sekitar 6 menit berjudul Gratitude Makes Impossible Possible. Mari kita menonton bersama dan menghayati proses-proses yang terjadi di dalam cerita. Ibu dan Bapak, mari kita refleksi menonton.
Ibu dan Bapak, dari refleksi kita bulan lalu, kita mengetahui bahwa rasa syukur itu bukan hanya untuk keberuntungan atau hal-hal baik yang datang dalam kehidupan kita, tapi juga mensyukuri penderitaan-penderitaan yang diterima atau perlu dihadapi. Dan untuk itu kita melihat dari sebuah video pendek tadi, betapa penderitaan yang kemudian tetap dijalani dengan rasa syukur itu bisa memberikan sebuah keberanian besar untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, dan bukan hanya itu, tetapi itu juga berdampak menginspirasi orang lainnya. Betapa keberanian seorang gadis muda untuk mencoba mengikuti lomba maraton menggerakkan hati banyak orang, para peserta lomba, di mana mereka semua tidak masuk ke garis finish karena membiarkan gadis itu untuk menjadi pemenang pertama, sehingga gadis itu bisa menolong ayahnya yang sedang sakit. Rasa syukur yang kemudian diekspresikan dengan bentuk kerja keras, tidak mengeluh, menghadapi penderitaan dengan berani, menginspirasi orang lain, sehingga dikatakan bahwa gratitude makes impossible possible. Ibu dan Bapak, mari kita lanjutkan proses kita, refleksi kita, perjalanan kita dengan refleksikan pertanyaan refleksi dalam Silent Night Reflecting and Sharing. Apa hal tidak mungkin yang kemudian menjadi mungkin yang terjadi dalam kehidupan Anda atau orang lain yang Anda saksikan? Carilah pengalaman-pengalaman menakjubkan, pengalaman-pengalaman yang mungkin aneh atau tadinya tidak mungkin, tetapi kemudian terjadi, yang kemudian bisa membuat kita semakin meyakini kekuatan dari rasa syukur ini. Dikatakan bahwa rasa syukur adalah ibu dari semua kebajikan. Mari kita refleksikan, Ibu dan Bapak, silahkan gunakan buku Silent Night, buku Silent Night, refleksi Silent Night maupun Morning Insight. Mari kita refleksi bersama. Saya akan temani dengan lagu. Ibu dan Bapak yang ingin sharing, silahkan mengfollow chat, nanti akan saya bacakan. Selamat untuk refleksi.
Baik, Ibu dan Bapak, semoga waktunya cukup untuk refleksi, menemukan berbagai hal yang ajaib yang dibawa oleh rasa syukur dalam kehidupan kita. Ibu dan Bapak, silahkan yang ingin sharing bisa menggunakan fitur meeting chat to everyone bila Ibu dan Bapak tidak keberatan namanya diketahui, tapi bagi Ibu dan Bapak yang ingin namanya tidak dicantumkan, silahkan kepada saya secara pribadi private message. Baik, saya akan bacakan dulu sambil menunggu Ibu dan Bapak lain yang ingin sharing. Saya akan membacakan ada dua yang sudah masuk ya. Wah, ini mengharukan banget nih Ibu dan Bapak ya. Terima kasih untuk sahabat Ibu atau Bapak yang sharing. Ketika itu sedang menderita, miskin, bangkrut, barang-barang diambil dan ditarik oleh orang-orang yang kami berhutang, baik itu mobil ataupun hutang kepada beberapa kawan. Tapi kami berdua, dalam kurung saya dan suami, saling memeluk dan menangis di atas tempat tidur kami. Pada waktu itu di rumah kami yang barang-barangnya kemudian diambil dan rumah terasa kosong. Pada waktu itu meskipun kami menangis berdua berpelukan dan merasakan loss untuk masalah yang kami hadapi, tapi kami merasakan situasi saat itu sangat indah. Tidak mengeluh, menerima keadaan, dan anehnya bahagia. Wah ya, saya mau nangis nih ya. Tidak mungkin bisa terjadi seindah itu kalau bukan karena syukur dengan keadaan bahwa kami masih saling memiliki, masih sehat walafiat, masih saling mencintai, dan masih memiliki anak-anak dan harapan ke depan. Mengingat watak saya dan juga suami, itu adalah aneh, itu adalah ajaib, karena tidak mungkin kalau tanpa rasa syukur kami bisa menghadapi penderitaan tersebut. Terima kasih sekali untuk sahabat yang men-sharingkan keajaiban yang dialaminya ya bersama suami, bersama pasangan ketika menghadapi saat paling sulit, menyadari bahwa kalau dalam kondisi biasa tanpa rasa syukur kayaknya nggak bisa tuh ngadapin saat itu gitu ya, tapi ternyata itu bisa dilalui luar biasa. Terima kasih untuk sahabat yang sharing. Saya akan lanjutkan dengan satu lagi yang masuk ke Japri. Ini saya kurang paham, tapi saya akan bacakan saja maksudnya. Saat menderita, itu adalah saat saya menjadi orang yang paling merasa dicintai. Ada pengalaman penderitaan yang saya menilainya justru menjadi pengalaman di mana saya sangat positif karena saya menyadari bahwa saya sangat dicintai. Wah, jadi artinya pengalaman penderitaan lagi nih ya, gitu seperti tadi film yang kita lihat itu pengalaman penderitaan tentu saja gitu ya, dalam kondisi miskin, lalu orang tua sakit dan kondisi diri juga tidak sempurna gitu ya, tapi kemudian melihat dengan tetap bersyukur dan melakukan hal-hal yang dalam tanda petik menjadi tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, di sini berarti adalah satu kondisi yang luar biasa di mana justru saat paling menderita adalah saat yang paling merasa dicintai ya. Wah, ini ajaib sekali memang ya, luar biasa karena menjadi bukti bahwa dicintai. Terima kasih sekali untuk sahabat yang men-sharingkan. Ya. Baik, ini dari Ibu Novi. Terima kasih Ibu Novi untuk sharingnya. Saya akan bacakan. Selamat malam Bu Mona dan keluarga. Tapi izin berbagi refleksi. Apa yang tidak mungkin mewakili pola pikir konvergen, sedang harapan dan kemungkinan merupakan divergen. Dalam bahasa dan pola matematika, konvergen adalah 1 tambah 1 sudah pasti 2. Sedang divergen adalah 2 sama dengan 1 tambah 1, 2 tambah 0. Sebentar, sepertinya ya.
7 kurang 5, 12 kurang 10. Ya, betul, banyak alternatif untuk dapetin 2 gitu ya. Saya seorang penyandang serta penyintas kanker. Saya dan seorang penyandang serta penyintas kanker yang bersama-sama menjadi rekan berpulih dan bertumbuh saling menyaksikan perjalanan kami merangkul ketetapan. Kanker adalah kondisi idiopatik, artinya belum bisa dipastikan penyebab pasti. Sehingga apabila penyebab pasti atau faktor resiko luas, artinya peluang untuk survive dan sejahtera juga sama luasnya karena polaritas. Dan rasa syukur senantiasa menjadi mood booster. Terima kasih Bu Mona. Di Better kami saling total terlibat dan sejahtera. Wah, terima kasih Bu Novi untuk sharingnya menghadapi kanker dan kemudian bersama-sama teman di Better ya, support group untuk sahabat dan keluarga sahabat dengan kanker, bersama-sama berjuang, saling terlibat dan sejahtera bersama, pulih, saling menyemangati. Terima kasih Ibu Novi untuk sharingnya. Baik, sepertinya belum ada lagi Ibu dan Bapak di kolom chat. Saya ucapkan terima kasih untuk sharing yang luar biasa pada malam hari ini. Tadi ada 2 sahabat yang sharing di private message, lalu juga untuk sharingnya. Semoga kita bisa bersyukur, mengingat bahwa bersyukur membuat kita apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang kita rasa tidak kuat menjadi kuat, dan kebaikan-kebaikan muncul dari rasa syukur itu. Sehingga dikatakan rasa syukur menjadi ibu dari semua kebajikan lainnya. Ibu dan Bapak selamat bersyukur. Saya akan lanjutkan dengan pengumuman Ibu dan Bapak. Mari kita berjumpa dalam kegiatan Afi Karuna lainnya, di mana di hari Senin kita sudah memasuki bulan September ini. Ibu dan Bapak juga akan ditemani setiap hari Senin pagi jam 7 sampai 7.30 di Morning Insight. Nanti kita akan berjumpa dengan sahabat Afi yang akan melengkapi refleksi Ibu dan Bapak. Juga Ibu dan Bapak mungkin sudah terpapar informasi dari kami di sosial media. Selain kita memiliki support group, kami juga membuat sebuah terobosan untuk melayani masyarakat, terutama sahabat yang memiliki penyakit kronis. Kami membuat sebuah grup terapi di mana Ibu dan Bapak sahabat akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok grup terapi dan akan berproses bersama ke dalam 8 sesi grup terapi menggunakan Reconnect Compassion Therapy yang akan didampingi oleh para terapis Reconnect Compassion Terapis dari Familia Indonesia. Semoga proses ini berjalan dengan baik. Dan juga Ibu dan Bapak mohon bisa men-sharingkan bahwa Familia Indonesia selalu ada untuk Fine Day 1 bulan 2 kali setiap Selasa minggu kedua dan keempat, yaitu layanan konseling secara sangat murah, harganya berbiaya sangat murah, sehingga bisa digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk membantu pemulihan kesehatan mental maupun untuk menjadi lebih baik. Dan Bapak, demikian Silent Night Info. Ibu dan Bapak di malam hari ini selamat istirahat, selamat mencintai, selamat berkarya. Semoga Ibu dan Bapak dalam kondisi sehat sejahtera, kita menjadi pribadi yang semakin benar, semakin baik, semakin bermanfaat, dan penuh rasa syukur. Ibu dan Bapak selamat malam, sampai jumpa di Silent Night minggu depan. Kita akan membahas juga tema-tema dari fungsi moral dalam rasa syukur dalam fungsi. Ibu dan Bapak, selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa.